Hey ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya tidak akan membahas yang berat-berat seperti yang kemarin-kemarin. Hari ini saya akan membahas soal atau tentang berat badan ideal. Kadang nih ada teman-teman yang bertanya, guys, berat badanku 50, kok berat banget ya. Terus ada juga teman yang satunya bertanya, guys, berat badanku 50, kok ringan ya. Nah, kok bisa seperti itu? Satunya yang sama 50 tapi dia bilang berat, terus satunya bilang 50 tapi dia bilang ringan. Apa perbedaannya ya? Nah, kunci dan perbedaannya ada pada tinggi badan guys. Gak mungkin kan teman-teman yang tingginya 170 cm kemudian berat badan 50 kg dibandingkan dengan teman-teman yang tingginya 120 cm kemudian berat badannya juga sama-sama 50 kg. Gak mungkin kan kita bilang si yang tinggi 170 ini overweight dan yang si 150 ini underweight. Gak gitu guys. Jadi kesimpulannya, kalau mau tahu berat badan ideal atau beratku ini ringan atau berat gak sih, mau ditambah atau mau dikurangi gak sih, lihat tinggi badannya. Tinggi badan 150k, 160k atau 170k. Di antar 160 170 itu bisa jadi berat badan idealnya itu berbeda-beda guys. Jadi setiap orang beda berat badannya. Jadi kalian nggak boleh menjudge orang yang 50 kg berat badannya itu sebagai gemuk atau gimana. Kemudian orang yang berat badannya 40 kg dijudge kurus, nggak seperti itu. Jadi kita harus lihat dari tinggi badan. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja saya akan memberitahukan bagaimana cara menghitung berat badan ideal. Biasanya disebut sebagai BMI atau Body Mass Index, atau dalam bahasa Indonesia adalah IMT, indeks massa tubuh. Nah, jadi rumusnya adalah BMI sama dengan berat badan kilogram dibagi tinggi badan dalam hitungan meter kuadrat. Pusing. Ini rumusnya. IMT sama dengan berat badan kilogram per tinggi badan meter kuadrat. Nah, itu dia. Setelah dapat hasilnya, nggak mungkin cuma sampai di situ. Teman-teman pasti nggak tahu hasilnya sekian underweight, hasilnya sekian overweight, atau bahkan obesitas. Nah, ini dia klarifikasinya. Yang pertama yaitu underweight, hasilnya itu kurang dari 18,5. Kemudian normal 18,5 sampai dengan 24,9. Kemudian overweight lebih dari atau sama dengan 25,0. Pre-obesitas 25,0 sampai 29,9. Kemudian obesitas lebih dari atau sama dengan 30,0. Kemudian obesitas ada pembagiannya lagi, obesitas level 1, level 2, and level 3. Nah, baik teman-teman. Jadi setelah mengetahui apakah Anda termasuk dalam klarifikasi underweight, normal, overweight, atau bahkan obesitas, jadi teman-teman pasti tahu langkah selanjutnya mau menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan. Dari situ teman-teman pasti tahu langkah selanjutnya mau menurunkan berat badan teman-teman atau bahkan menaikkan berat badan. Jadi kuncinya ada di tinggi badan. Kita coba untuk menghitung body mass indexnya aku ya. Oke, kita ketahui bahwa tinggi aku 156. Jadi kalau dalam bentuk meter itu bagi 100 berarti 1,56. Tadi kan kuadrat. Jadi 1,56 kali 1,56 hasilnya 24336. Nah, berat badan 50 bagi 2,4336 hasilnya 20,5. Wah, it's normal guys. Yuhu. Jadi ingat ya,
dalam bentuk meter, bukan sentimeter. Jangan sampai lupa guys. I'm normal. Nah, adapun risiko-risiko yang dapat terjadi ketika berat badan kita itu overweight sebelum hamil. Yang pertama yaitu diabetes gestasional. Ini diabetes gestasional nanti berat badan si janin juga dapat lebih berat dari biasanya sehingga tidak dapat lahir normal, sehingga jalan satu-satunya adalah sesar. Kemudian yang kedua ada preeklamsi, kemudian juga kelahiran prematur. Sedangkan ada juga underweight ketika sebelum hamil. Nah, ada juga risikonya, ada BBLR atau berat badan lahir rendah si bayi ini. Kemudian berisiko juga dalam keguguran. Kemudian small for gestation atau berat badan janin tidak sesuai dengan umur kehamilan yang mungkin biasanya seharusnya sudah kelihatan perutnya, ini masih kecil-kecil aja seperti itu guys. Jadi underweight ataupun overweight banyak risikonya untuk jika kita mengalami ini sebelum hamil. Jadi untuk menjaga berat badan Anda harus tahu berapa berat badan idealnya, haruskah diturunkan atau haruskah dinaikkan. Jadi harus tahu menghitung cara berat badan ideal lewat BMI. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga berat dan tinggi badan kita ideal-ideal saja. Kemudian apabila kesalahan mohon dimaafkan, mohon dimaafkan. Itu aja sih. Itu. Kemudian jangan lupa di like video ini, kemudian komen di bawah berat badan kalian normal, underweight, overweight atau bahkan obesitas. Kemudian share ke teman-teman kalian supaya ini juga bermanfaat untuk semua orang. Subscribe juga jangan lupa. And don't forget to be my friend on Instagram @diani. Jangan lupa share, subscribe juga.